Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta. Dan 22.000 dapur itu membutuhkan pemasok. Pemasok tomat, wortel, sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya. Di tiap desa, tiap dapur menimbulkan pemasok bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang. Itu nanti di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja. Saudara-saudara, kita semua paham rakyat kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung, ya kan? Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Dan saya menghimbau mereka, hai warga negara Indonesia, apakah kau tidak kasihan sama rakyatmu? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Prabowo merasa sering diejek sebagai Rambo podium. Nah, teman-teman, ya, Pak Prabowo marah besar ya terhadap katanya sekelompok orang yang sering mengejek dia. Katanya bahwa pengakuan dari Pak Prabowo di dalam pidatonya tadi, kita sudah mendengarkan teman-teman bahwa Pak Prabowo itu hanya berani ya di podium saja, ya tentu tidak berani eksekusi. Nah, ini memang karena kita berada di negara demokrasi teman-teman, maka tentu pandangan-pandangan terhadap banyak orang itu, karena ya warga negara Indonesia ini banyak sekali, ya tentu ada yang mereka harapkan bahwa ya tanpa harus berkata-kata seperti itu, ya sudah eksekusi saja, ya jangan berkuar-kuar saja di podium. Nah, itu ya sekelompok orang yang mengatakan hal yang demikian, mungkin mereka memiliki maksud hal yang seperti itu. Nah, tentu yang kita harapkan di sini adalah bagaimana ketegasan Pak Prabowo Subianto. Artinya bahwa ketika dia sudah mengatakan bahwa ya awas ya jangan ya menantang saya, ya nanti Anda akan dipanggil oleh kejaksaan. Nah, ini yang harus dibuktikan ya, sehingga omongan-omongan tersebut bahwa Pak Prabowo hanya berani di podium itu langsung terbantahkan. Karena kalau sekarang ini walaupun Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ya nanti Anda akan dipanggil oleh kejaksaan kalau mau seperti itu,
maka itu masih belum terbantahkan, ya, karena ya yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah tindakan. Nah, kita menunggu ya ke depannya nanti teman-teman, dan tentu ya Pak Prabowo memiliki satu kekuatan penuh untuk bisa melawan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan korupsi di negara ini. Karena memang untuk memberantas korupsi, para mafia teman-teman tidak segampang ya membalikkan telapak tangan, tetapi kita percaya bahwa ya Pak Prabowo sudah lama di pemerintahan, ya sudah menjadi menteri ya di pertahanan waktu itu sampai sekarang menjadi presiden, ya maka tentu dia memiliki cara dan pengalaman untuk bisa memberantas korupsi di negara kita ini. Nah, di sini dikatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan bahwa dirinya Rambo podium alias hanya berani berbicara di depan podium soal penegakan hukum. Nah, kalau saya bicara, saya sering diejek Prabowo itu Rambo di podium, hanya berani di podium. Ya, tapi begitu nanti Jaksa Agung KPK bertindak, mereka bilang, begitu Prabowo bertindak semena-mena. Tidak, kata Prabowo. Oke. Meski dia dinilai sebagai Rambo podium, teman-teman, bahwa tetapi ketika dirinya benar-benar menegakkan hukum melalui Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dia merasa dianggap semena-mena. Nah, harusnya Pak Prabowo tidak merasa bersalah dalam hal itu kalau memang ya yang ditegakkan itu adalah kebenaran, yang ditegakkan itu adalah hukum, maka tentu yang salah ya tetap salah, yang juga tidak salah yang tidak mungkin dikatakan bersalah, teman-teman. Ya, kita tetap mendukung Pak Prabowo untuk menegakkan hukum, ya jangan ya merasa bahwa dia anggap semena-mena. Ya, kalau itu memiliki bukti-bukti, maka tentu yang dilakukan adalah penegakan hukum di sana. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ya ada orang yang mengejek dirinya bahwa dia hanya berani di podium saja. Nah, memang untuk membantah hal ini, teman-teman, maka tidak mungkin juga hanya sebatas ya berbicara di podium, tetapi ya bertindak, ya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, dan sehingga masyarakat itu melihat bahwa Pak Prabowo ini tidak takut terhadap korupsi, ya terus menegakkan hukum di negara kita ini. Kepala negara menegaskan ia tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Ya, siapapun yang melanggar hukum akan diusutnya. Oleh karena itu ia meminta semua pihak taat kepada hukum. Nah, kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhilah semua ketentuan rakyat. Kita sudah tidak mau dipermainkan lagi. Mereka pindar-pindar, mereka mengerti, ucap Prabowo Subianto. Nah, kemudian ajak koruptor tobat. Nah, ia pun mengajak para koruptor untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kemudian mengembalikan semua uang negara. Nah, memang teman-teman, beberapa kali Pak Prabowo melakukan hal ini, mengatakan hal ini supaya para koruptor ini tobat, ya, dan mengembalikan semua uang negara. Dan kita percaya bahwa ya walaupun Pak Prabowo sering ya mengajak hal demikian, maka para koruptor itu tidak akan pernah tobat, ya, dan tidak pernah akan mengembalikan uang negara, teman-teman. Itu kita pastikan. Makanya hanya penegakan hukum yang bisa memberikan efek jerah bagi mereka, ya, karena kalau ya ditunggu untuk supaya mereka tobat, ya itu sampai ya Pak Prabowo tidak jadi presiden pun mereka tidak akan tobat-tobat. Nah, jadi yang dilakukan adalah ya ketegasan, ya, apalagi Pak Prabowo memiliki powerful sebagai presiden, ya sahkan undang-undang perampasan aset, ya berikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para koruptor, ya lebih baik
itu para koruptor yang segelintir diberantas daripada ya masyarakat yang jutaan yang mati kelaparan. Ya, kita tahu kenapa ya banyak masyarakat yang masih miskin di negara kita ini, itu disebabkan karena banyak koruptor, ya, sehingga ya kekayaan alam itu tergerus ke sana, bukan untuk pembangunan, bukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi ya semuanya digaruk ke sana dan dinikmati ya hanya sepihak, ya disalahgunakan jabatan dan wewenang yang diberikan, sehingga ketika ada indikasi korupsi maka langsung ya dilakukan ya ketegasan, dan bukan hanya sekedar di penjara 1 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun, tetapi ya diberikan hukuman yang seberat-beratnya, artinya bahwa ya harus dikembalikan lagi, dimiskinkan ya, karena para koruptor tentu tidak takut untuk dipenjara, tetapi pasti mereka takut kalau mereka dimiskinkan. Ya sudah terbukti ya bahwa banyak koruptor yang dipenjara, ya maka itu tidak memberikan efek jerah, ya tidak memberikan satu ketakutan bagi yang lain. Bahkan koruptor pun yang sudah keluar dari penjara kembali lagi nantinya, ya itu bisa korupsi lagi. Nah, itu artinya bahwa ya penjara tidak memberikan jaminan untuk memberantas korupsi. Nah, silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini. Ya, semoga Pak Prabowo tetap sehat ya, supaya terus memimpin negara ini.